Halo, selamat pagi Raihan dan Feli. Eh, Oke, gimana kabarnya nih Feli pagi hari ini? biasa. Biasa aja. Feli lokasinya di mana kemarin? Hah? Sepertinya udah pernah ini, pernah Apa-apa? tanya ya lokasinya di mana nih? Di sana bagaimana keadaannya Feli? Aman Eh, atau biasa. biasa ya? Lagi Biasa. lagi rame demonstrasi itu loh Feli. Tetap stay safe ya di sana ya. Kenapa? Oke, suaranya Feli putus-putus nih sepertinya. Halo. Oke, halo halo. Sudah kembali lagi nih suaranya. Iya. Iya. Feli kemarin hari Jumat, hari Senin sampai Jumat ada activity tambahan apa nih di sekolah? Hari apa-apa? Senin sampai Jumat kemarin ada aktivitas tambahan nggak selain sekolah? Hmm, Ada agenda? Senin sampai Jumat. Cuma sekolah biasa. Habis itu Sekolah biasa. ulangan. Ada ulangan juga. Lagi ulangan Ya, ya? Ulangan apa, Feli? Tengah semester atau? matematika pasti dapat 96. Oh, wow, keren. 96 ya. Tidak, tidak, tidak dapat. Itu Oh, masih tidak pribadi. dapat. Oh, itu masih. Oke. Matematikanya kemarin agak susah ya, Feli, atau gampang? Gampang sih, cuma lupa Gampang. bilangan prima. Jadi so salah-salah semua. Tapi itu Oh, gampang. gampang ya, Feli suka ya. Mantap, Feli. Oke, kita sapa dulu nih, Feli. Ada Arthur dan juga Denis. Halo, halo. Selamat pagi, Arthur, Denis. Nah, ini Raihan juga sudah ada di sini nih. Halo, halo. Selamat pagi, Arthur, Denis. Gimana kabarnya, Arthur? Denis? Coba Arthur dulu nih. Suaranya boleh dinyalakan nih, Arthur. Gimana kabarnya, Arthur? Udah sarapan belum tadi? Udah, Udah, sarapan sama apa? nugget. Sama nugget. Arthur suka nugget ya. Oke. Ini Arthur, hari ini tadi ada agenda apa nih buat hari Sabtu ini? Hah? Kelas coding aja atau ada kelas-kelas lainnya juga? Oh, Hmm? Libur ya? Hari ini libur ya, Arthur? Oke, sambil menunggu Arthur nih. Sepertinya lagi sibuk benerin sesuatu ya. Oke, nanti kalau sudah ready lagi di depan laptop, kita nggak lanjut ngobrol lagi ya, Arthur ya. Kita lanjut dulu. Oh, ini udah kembali lagi. Oke, thank you Arthur. Nah, ini ada Dennis nih. Halo, halo. Oh, Drew ya? Biasanya panggilannya Drew. Oke, seminggu nggak ketemu Drew nih. Halo, selamat pagi, Drew. Pagi, Miss. Oke, gimana kabarnya, Drew? Di sana gimana kondisinya? Suaranya Drew patah-patah nih, Drew. Coba kita tunggu dulu. Depan Pakuan rusuh, Miss. Rusuh di sana. Terus itu dekat rumahnya Drew nggak? Ya, Atau masih rusuh. jauh? Rusuh. Masih lumayan jauh. Lumayan jauh. Tetap stay safe ya, Drew ya. Biar nggak Ya, ngeganggu Miss. aktiviti harian. Semoga kita bisa lekas kembali stabil lagi ya negara kita ya teman-teman ya. Oke, iya, thank you Drew. Ah, ini ada Lieko nih. Kita sambil menunggu yang lain join ya, sambil ngobrol lagi nih. Drew tadi udah sarapan belum hari ini? Drew, oke, suaranya Drew masih belum kedengeran. Suaranya Miss di sana kedengeran nggak Drew? Dengar? Kan Oke, udah sarapan belum tadi Drew? udah Udah sarapan. Sarapan sama apa tadi? harapan pakai jamur goreng. Jamur goreng. Oke, mantap. Thank you, Drew. Ini biar lebih semangat ya kalau udah sarapan kan lebih siap nih belajarnya. Ini Lekung sedang connecting to audio ya, teman-teman ya. Sepertinya masih banyak yang belum join ya. Kita coba tunggu dulu ya, teman-teman ya, sambil kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Ini Lieko sudah join. Halo, halo, Lieko. Sudah bisa dengar suara Miss atau belum? Halo Riko. Oke, sudah bisa. Selamat pagi, Leko. Gimana kabarnya hari ini, Leko?
Oke, masih belum terdengar suaranya. Nih, boleh dinyalakan audio dan videonya, teman-teman ya. Belum kedengeran, belum kelihatan. Hai nih, ada yang baru saja join, ada Aisyah juga nih. Halo, oke baik Miss. Oke, thank you Yeko ya udah join. Nah, ini kita pakainya Zoom ya, teman-teman ya. Oh, koneksinya kurang baik. Oke, semoga Leko di sana segera stabil ya koneksinya ya. Oke, thank you Leko. Kemudian Aisyah nih. Halo, halo. Selamat pagi Aisyah, selamat bergabung. Pagi, Halo, Miss. gimana kabarnya Aisyah pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah baik. Di sana gimana kondisinya Aisyah? Aman atau Aman. bagaimana? Aman. Aman ya, damai ya di sana ya. Hmm, Oke, tetap stay safe Aisyah ya. Oke, tadi udah sarapan belum Aisyah? belum, Kak. Belum sarapan. Nanti setelah ini ya, Mm-mm. sekalian makan siang. Iya. Oke, iya. Thank you Aisyah. Oke nih teman-teman, sudah ada Raihan ya. Raihan gimana nih kabarnya? Coba kita tanya dulu ke Raihan. Halo, halo Raihan. Selamat pagi Raihan. Pagi, Gimana kabarnya pagi hari ini Raihan? baik, Baik, di sana gimana kondisinya Raihan? aman. Aman ya? Tetap stay safe Raihan. Oke, semoga aman terus ya di sana. Kemudian Raihan tadi udah sarapan belum hari ini? Udah sarapan? Suaranya nggak kedengeran di Raihan. Masih Belum. mute. Oh, belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Nanti sekalian makan siang. Hmm. Iya, oke. Ya, nanti sekalian makan siang ya setelah kelas ya, Rehan. Oke, thank you, Rehan ya. Feli, Leko, Drew, Arthur, dan juga Aisyah nih. Kita langsung aja mulai ya, teman-teman ya. Sambil menunggu yang lain join, Miss akan share screen terlebih dahulu. Ah, ini dia share screen dari Miss. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Di layar teman-teman nih ya. Kita akan membahas ya, melanjutkan materi yang kemarin sudah kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Pertama kemarin di lesson pertama, teman-teman sudah mereview terkait dengan variabel, fungsi ya. Kemudian ada beberapa contoh bagaimana cara memperbaiki kode yang error ya. Kemudian teman-teman sudah berhasil untuk latihan soal ya, mengerjakan latihan soal dari lesson pertama ya, lesson satu. Kemudian, nah hari ini nanti teman-teman akan melanjutkan lagi untuk mereview, tapi materinya sudah sedikit berbeda ya, terkait dengan list. Nah, ini teman-teman sudah pernah mendapatkan materi list sebelumnya di kelas Python Start 1. Nah, ini nanti teman-teman akan membahas ini lagi gitu. Nah, untuk tinjauan tentang list ini teman-teman ya, dulu pernah kita kerjakan ya terkait dengan latihan-latihan soalnya untuk membuat sebuah daftar ya. Contohnya nih ketika Miss akan memberikan contoh ya. Ketika teman-teman ingin membuat list ya daftar belanjaan bulanan gitu. Atau list daftar siswa di kelas Python Start 2 kita teman-teman ya. Ada Raihan, Aisyah, Arthur, kemudian Feli, Drew, Deko ya, dan kawan-kawan. Nah ini teman-teman, contohnya seperti itu. Jadi ada list ya, sebuah daftar. Nah, jadi teman-teman bisa praktek juga ingin membuat sebuah list ya. Ketika teman-teman ingin menyimpan banyak data ya atau daftar, serangkaian daftar data, kita bisa menggunakan list gitu sendiri gitu. Nah, kalau penulisannya list di dalam Python bagaimana, Miss? Gitu kan. Kita akan ingat-ingat lagi nih, teman-teman. Dulu pernah belajar ya. Tapi kita akan review lagi nih. Oke. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita meninjau tentang list, teman-teman, kita ingat-ingat lagi sedikit tentang looping ya, karena nanti ada kombinasinya ya, penggunaan list dengan looping. Nah, looping ini ada dua jenis ya. Kemarin teman-teman masih ingat? Siapa yang masih ingat? Looping itu ada apa dan apa, teman-teman? Dua jenis looping. Ada looping while dan satunya lagi looping apa, teman-teman? Siapa yang masih ingat? Looping while dan looping. Ada yang tahu? Coba. Siapa yang mau bantu Miss? Ada yang tahu?
Selain looping while, masih ada satu jenis looping lagi. Namanya adalah looping for, ya. Jadi perbedaan penggunaan looping while dan looping for, kemarin teman-teman sudah pernah membahas juga ya. Jadi looping while itu digunakan ketika teman-teman tidak tahu seberapa kali akan mengulang gitu. Nah, kalau looping for, teman-teman sudah tahu pasti berapa kali akan mengulang. Misalnya 10 kali, ya, 50 kali, 1000 kali. Teman-teman sudah tahu angka bilangan bulat tersebut. Nah, kalau sudah tahu, maka teman-teman bisa menggunakan looping for. Namun, seringkali kalau di games ya, teman-teman ya, kita menggunakan yang looping while ini. Kenapa? Karena looping while ini bisa kita gunakan ya terus-menerus berulang ya, karena tidak akan terhenti seperti itu. Nah, ini untuk looping while, teman-teman. Penggunaannya pada coding, teman-teman bisa menggunakan struktur penulisan seperti ini. While, kemudian kita ikuti dengan ekspresi benar, lalu diikuti titik dua, dan ada indentasinya. Nah, di bawahnya terdapat beberapa tindakan, misalnya tindakan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana teman-teman bisa menuliskan sebuah looping while seperti ini contohnya ya. Oke, lanjut lagi ya. Yang kedua adalah looping for. Nah, ini tadi yang kita bahas nih. Ah, ini ada yang baru saja join nih. Halo, halo. Selamat pagi nih. Ada siapa di sini nih yang baru saja join nih? Yang akunnya masih belum di rename. Masih Bro Alif Channel nih ya. Oke. Ini boleh dinyalakan audio dan videonya nih. Dengan siapa di sini coba. Nanti kalau sudah siap, boleh dinyalakan audio videonya ya. Selamat pagi. Ini baru saja join nih teman-teman teman kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita tadi sedang membahas nih. Oh ini ya, Alif Mustafa Idam. Oke, Alif ya. Halo, halo, Alif. Selamat pagi, Alif. Oke, apakah Alif sudah bisa dengar suara Miss? Ya, Oke, gimana kabarnya Alif pagi hari ini? baik. Baik, di sana gimana kondisinya Alif? Aman, terkendali? Ya, Nyaman ya? Oke, tetap stay safe Alif di sana. Iya, oke. Thank you Alif. Kita tadi sedang membahas tentang looping ya. Kemarin kita sudah mengerjakan beberapa latihan soal ya terkait dengan fungsi, looping, dan lain-lain. Nanti kita akan membahas list hari ini Alif. Oke, sebelum itu kita review dulu tentang looping for dan looping while. Tadi sudah tentang looping while. Kemudian ini teman-teman sedang membahas tentang looping for. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nah untuk looping for nih. Untuk looping for gunanya untuk apa teman-teman? Siapa tadi yang masih ingat? Looping for kita gunakan ketika apa? Kalau looping while itu ketika teman-teman tidak tahu berapa kali harus mengulang. Kalau looping for artinya, kita akan menggunakan looping for ketika teman-teman tahu seberapa kali akan mengulang, ya. Jadi kita tahu jumlah integer tersebut, jumlah kali ya, berapa kali akan mengulang. Misalnya 10 kali, 50 kali, ya, atau 1000 kali dan lain-lain. Nah, itu adalah looping for, teman-teman, ya. Kemudian penulisannya seperti ini. Jadi kita ulangi ya. Jadi menggunakan looping for, kita tuliskan ya kondisinya seperti ini. Lalu tambahkan titik dua dan tindakannya kita tambahkan. Terdapat indentasi juga di dalamnya. Nah, ini perlu teman-teman ingat-ingat ya. Ada indentasi. Ini sangat penting, teman-teman. Selain penulisan kode, simbol juga indentasi. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, gitu ya. Itu untuk looping for dan juga looping while. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Perbedaan antara looping while dan juga looping for? Sudah cukup jelas, teman-teman? Sudah? Apakah ada yang mau bertanya? Feli, Aisyah, Drew, Lieko, Arthur, Alif, Raihan. Apakah ada yang mau bertanya dulu nih sebelum kita lanjut? Kalau belum ada, kita akan lanjutkan ya. Nah, berikutnya, oke, belum ada. Belum ada. Kita akan lanjut lagi teman-teman tentang fungsi. Ini kemarin ya, teman-teman sudah menggunakan beberapa fungsi yang ada di dalam Python itu sendiri. Namun, teman-teman juga bisa ya membuat fungsi sendiri. Caranya kita bisa dengan menggunakan definition. Kemudian kita tinggal sebutin aja nama fungsinya, lalu parameternya kita tambahkan. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita tuliskan ada tindakan-tindakannya ya, ada tindakan satu, dua, dan seterusnya. Nah, ini penulisan definition function juga perlu teman-teman
Ingat-ingat ya, terdapat indentasi teman-teman. Nih, setelah titik dua itu ada level indentasi ya, seperti ini. Satu indentasi bisa sama dengan 4 spasi atau 3 spasi. Nah, ini perlu adanya konsistensi antara spasi di baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya. Nah, ini untuk penulisan indentasi. Oke, kita lanjut lagi nih berikutnya ya, tentang ini definition fungsi sudah cukup ya. Nah, nanti kita mau mulai lanjut ke materi berikutnya tentang list ya. Misalkan slideshow dulu supaya kelihatan lebih jelas ya. Untuk list ini teman-teman sering kali ya menemui di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika teman-teman ingin membuat sebuah daftar ya. Daftar belanja, daftar siswa di dalam kelas ya. Tadi yang sudah mencontohkan. Terus ada lagi daftar apa lagi teman-teman? Ada yang mau kasih contoh? Coba. Siapa yang mau kasih contoh? Alif boleh. Alif ya, dibantu kasih contoh. Contoh sebuah list apa tuh Alif? Tadi Miss kasih contoh daftar belanja dalam 1 bulan, daftar siswa dalam kelas. Terus apa lagi Alif? Coba. Hmm. Oke, apa tuh? Boleh apa saja Alif, bebas. Daftar makanan, daftar menu, terus apa lagi? Boleh tuh. Apa saja boleh kok Alif. Daftar apa tuh yang sering Alif temui dalam kehidupan sehari-hari? Apakah daftar makanan ya? Biasanya kalau kita ke restoran tuh ada menu gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus ada apa lagi? Daftar apa lagi, Alif? Boleh Ah, kasih contoh? Daftar nama. nama, betul, daftar nama. Misalnya kemarin ada yang lomba mengadakan lomba 17-an gitu ya. Daftar panitia atau daftar peserta lomba gitu. Nah, betul, pintar Alif. Nih, oke, udah paham ya Alif ya. Oke, lanjut lagi berikutnya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang penulisan list di dalam Python ya. Jadi kita awali dengan sebuah nama ya. Penamaannya, misalnya kita mau kasih nama hasil ya. Kalau tadi kita mau kasih nama peserta boleh ya atau menu, daftar menu gitu, boleh. Nah, kalau di sini adalah hasil, teman-teman ya. Nama listnya adalah hasil. Kemudian kita tambahkan assignment symbol seperti ini ya, tanda sama dengan. Lalu nah, ini teman-teman, kalau list perlu diingat-ingat, ada tanda kurung siku. Kalau list itu pakainya kurung siku. Kemudian silakan teman-teman bisa tambahkan daftar yang ada di dalam list. Nah, contohnya kalau di sini ada angka 181 hingga 165. Itu adalah isi dari daftar hasil, gitu ya, list hasil. Nah, penulisannya dipisahkan dengan tanda koma dari tiap-tiap item. Contohnya seperti ini. Kemudian ya, next. Nah, kita bahas tentang indeks. Nah, list ini mirip dengan string ya. Teman-teman sudah pernah belajar tentang string ya. Untuk indeks itu dimulai dari angka berapa teman-teman? Coba Rehan, boleh dibantu Rehan. List dan juga string itu indeksnya dimulai dari angka 0 atau angka 1 Rehan. Coba Rehan boleh dibantu jawab nih. Kalau kita Nol. lihat iya, angka 0 ya. Betul, pinter Rehan. Terima kasih Rehan ya. Jadi benar sekali teman-teman yang dikatakan oleh Rehan ya. Jadi indeks di dalam list dan juga string ya itu dimulai dari nilai angka 0. Nih, contohnya seperti yang ada di layar. Jadi ketika teman-teman memiliki ya yang pertama adalah angka 181. Nah, maka indeksnya dia menempati pada angka ke 0. Kemudian angka selanjutnya menempati indeks 1 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Nah, ini sampai angka 6 kalau di sini gitu. Jadi ketika teman-teman ya memiliki indeks string ya, itu juga dimulai dari 0 sama seperti pada list ya. Kalau list itu adalah sesuatu yang bisa untuk menyimpan data ya pada Python. Kalau string adalah tipe data, bedanya itu ya. Tapi ada beberapa perbedaan juga nantinya gitu. Tapi untuk segi indeks sama ya dari 0. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, ketika teman-teman ingin mencetak sebuah nilai pada sebuah list ya, sebuah list, kita bisa menyebutkan sebuah angka indeks tersebut. Misalnya, kita sebutkan indeks ke 0. Siapakah yang menempati indeks ke 0?
ya, maka dia akan muncul outputnya. Nah, seperti ini. Maka ketika kita print, hasil terbaik adalah 181. Oke, coba. Sekarang Miss mau tanya nih, siapakah yang menempati indeks kedua? Nih, coba Arthur, boleh dibantu jawab Arthur. Siapakah yang menempati indeks kedua? Kalau 181 itu 0, maka indeks kedua siapakah Arthur? 160. Oke, good. Pintar Arthur. Sudah paham ya Arthur ya. Untuk indeksnya adalah 160. Betul banget nih teman-teman. Ya, kata teman kita nih, kata Arthur ya. 160 adalah nilai yang menempati indeks kedua. Oke, thank you Arthur ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, karena sudah paham ya, Miss akan lanjut ke sini. Nah, ini adalah beberapa perintah ya, fungsi yang bisa teman-teman gunakan pada sebuah list. Jadi kita nanti bisa mendapatkan sebuah item list ya, kemudian membuat sebuah list, lalu mencetak ya, menambahkan, bahkan bisa menghapus juga, menghapus item pada sebuah list, mencari ya, menyortir, mengulangi dan juga mengetahui panjang sebuah list. Nah, ini untuk perintah-perintahnya kita nanti akan bahas satu persatu. Oke. Nah, kalau untuk yang contoh-contoh di sini teman-teman ya, kita perlu bahas sedikit juga nih nanti ya. Nah, ketika teman-teman ingin membuat sebuah list, nah ini contoh penulisan kodenya seperti ini fungsinya. Kita sebutkan nama listnya di depan, kemudian kita beri keterangan bahwa dia adalah sebuah list. Misalnya, student sama dengan list. Nah, jadi kita akan membuat sebuah list students yang masih kosong. Jadi list student di sini masih kosong ya, teman-teman ya, belum ada isinya. Nah, nantinya kita akan membuat list student itu bisa menyimpan daftar-daftar yang akan kita masukkan gitu. Nah, jadi kita buat list yang masih kosong sekarang ya. Kemudian setelah itu kita mau isi list students dengan sebuah konten ya. Jadi sebuah daftar tadi. Ada apa saja? Contohnya karena student itu adalah daftar siswa, maka kita akan menambahkan daftar siswa. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah add. Nah, ini teman-teman. Add ya. Di sini sepertinya belum ada. Ya, kita pakai perintah add ya. Nah, add dot siswa ya student ya, dot students Smith. Nah, nanti teman-teman bisa pakai perintah itu untuk menambahkan. Kemudian setelah itu kita bisa print. Kita print sebutkan nama listnya. Print students. Nah, nanti ketika kita cetak, maka akan muncul seluruh data daftar nama yang sudah kita masukkan. Nah, ini untuk perintah yang bisa teman-teman gunakan nantinya. Oke, lanjut lagi ya. Next. Nah, di sini ada while. Nah, selanjutnya ada while. Oke, coba. While tadi teman-teman kita gunakan ketika apa nih? Coba Drew, boleh dibantu jawab Drew. While loop kita gunakan ketika kita apa Ketika nih kita Drew? melakukan loop tapi tidak tahu jumlah pastinya. Oke, pinter nih. Terus sudah paham ya tentang while loop nih, perbedaan while loop dan juga for loop. Oke, terima kasih Drew. Ya, betul banget yang dikatakan oleh Drew. Ya, jadi kita ketika tidak tahu jumlah pasti, angka berapa kali harus mengulang sebuah looping, ya, maka teman-teman bisa menggunakan looping while. While student not equals. Nah, tanda seperti ini artinya adalah tidak sama dengan ya, teman-teman ya. Ini adalah operator tidak sama dengan. Ya, jadi ketika studennya tidak sama dengan nol, maka dia akan terus menambahkan data nama siswa ke dalam list students. Seperti itu. Kemudian untuk memasukkan data, kita bisa menyimpan di dalam sebuah variabel. Nah, perbedaannya ini teman-teman. Kalau students yang di atas dia sebagai list ya, kedudukannya sebagai list. Kalau student yang bawah ini sebagai variabel yang menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna, oleh user gitu. Contohnya seperti ini. Masukkan nama belakang siswa 0 untuk stop input. Nah, jadi ketika teman-teman diminta untuk masukkan data, data nama tersebut akan otomatis disimpan di dalam variable student. Kemudian, isi yang ada di dalam variable student akan disimpan juga di dalam list nantinya seperti itu. Jadi ketika kita akan print nama list students ya, maka dia akan muncul ya nama-nama yang teman-teman tambahkan. Ada misalnya ada Raihan, Yuko ya, Aisyah, Feli gitu dan lain-lain akan muncul di sana.
Oke, gitu ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini dia. Sekarang kita akan mencari tahu ya, apakah sebuah nama ada di dalam daftar gitu. Nah, bagaimana cara mencari tahu apakah ada atau tidak gitu ya? Kita bisa mengkonfirmasi menggunakan perintah in, teman-teman ya. Apakah misalnya Aisyah in students gitu ya. Nah, kalau muncul jawabannya true, maka artinya Aisyah berada di dalam list student seperti itu. Tapi kalau jawabannya false ya, outputnya adalah false, maka artinya Aisyah bukan termasuk di list student seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk perintah in ya. Ini untuk in seharusnya nih in teman-teman ya. Di sini maksudnya adalah in. Jadi Johnson in siswa ya. Apakah Johnson ada di dalam list siswa? Jika nilainya true, maka ada. Kalau false, artinya dia tidak ada di dalam list tersebut. Gitu ya. Kemudian, kalau short ini gunanya buat apa nih, teman-teman? Coba, Aisyah boleh bantu Miss nih. Short ini gunanya buat apa nih, Aisyah? Apakah Aisyah masih ingat? Short gunanya buat apa? Boleh dibantu jawab nih, Aisyah. Dari yang ada di layar boleh. Yang ini ya. Coba. Menyortir list dalam urutan leksikografis, angka dan huruf Oke. alfabet. Iya, betul banget Aisyah. Ya, thank you Aisyah ya. Nah, yang dikatakan Aisyah benar sekali teman-teman ya. Jadi perintah short, fungsi short ini nanti akan kita gunakan ketika teman-teman ingin mengurutkan ya nama-nama yang ada di dalam list misalnya. Biasanya kalau di sekolah urutan absennya akan diurutkan dari alfabet ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan itu urut dari A, kemudian huruf B, lalu C, D, dan seterusnya. Biasanya ya karena Aisyah huruf A, Aisyah kalau di sekolah dapat absen nomor berapa? 3, Miss. Tiga, oke. Di absen satu dan dua, huruf pertamanya A juga nggak Aisyah? Ya. Iya, benar ya. Betul. Berarti punya Aisyah di sekolah juga pakai alfabet ya untuk sortir namanya ya. Oke, mantap Aisyah. Thank you. Nah, itu tadi adalah sedikit contoh teman-teman ya. Ketika kita punya nama-nama absensi ya yang ada di kelas. Nah, itu daftar siswa yang di kelas teman-teman. Itu biasanya kan diurutkan ya oleh guru teman-teman dari huruf A. Biasanya yang namanya dimulai dari huruf A akan mendapatkan absen awal biasanya antara nomor satu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh sebuah sort ya, teman-teman. Kita bisa sortir ya menggunakan alfabet. Kalau kita datanya kata-kata ya, daftar nama. Nah, itu kita pakai alfabet. Tapi kalau kita daftar isinya adalah sebuah angka, maka kita akan sortirnya dari angka terkecil hingga angka terbesar. Misalnya dari angka 1 sampai angka 100 gitu ya. Kita akan short dari angka terkecil hingga terbesar. Nah, ini untuk contoh penerapan perintah atau fungsi short ya pada kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, ini contoh untuk case-nya, teman-teman. Kita akan lihat dulu case-nya ya. Misalnya, kita memiliki sebuah list nih di sini. Ada list students. Nah, di dalam list students terdapat dua data ya. Sudah ada dua nama. Ada Smith dan juga Johnson. Kemudian teman-teman diminta untuk memasukkan data lagi. Karena kita diminta untuk memasukkan data, maka teman-teman bisa menambahkan fungsi input di sini. Kemudian setelah menggunakan fungsi input, kita lanjutkan lagi menggunakan looping while. Nah, ini tadi lagi-lagi ya yang dikatakan oleh Drew tadi ya, teman-teman ya. Looping while itu digunakan ketika teman-teman tidak tahu seberapa pasti jumlah perulangannya ya. Maka kita akan menggunakan looping while. Well, student not equals zero ya, maksudnya kalau yang diinputkan oleh pengguna itu bukan angka nol gitu, maka nah dia akan masuk ke condition nih. Kemarin sudah membahas juga tentang if else ya teman-teman ya. Masih ingat ya? Ada if, elif, else gitu. Nah, karena di sini ada dua condition, maka kita bisa menggunakan perintah if dan elif. Nah, itu. If dan else, sorry ya. If dan else. Kalau ada tiga condition, maka kita bisa pakai if, elif, dan else. Kalau ada empat condition, maka if, elif, elif, else. Nah, karena di sini ada dua condition, maka kita langsung menggunakan if dan else.
Nah, itu ya. Kemudian, kondisi yang pertama adalah if student in students. Artinya, ketika yang teman-teman cari itu, ya, yang dimasukkan itu tadi sudah ada di dalam list students. Nah, misalnya Smith, di sini sudah ada ya, karena Smith sudah ada di dalam list students, maka nanti outputnya muncul. Ya, dia akan tercetak informasi bahwa siswa ini sudah terdaftar gitu. Namun, kalau yang diinputkan teman-teman namanya belum ada di dalam list students, maka program akan otomatis menambahkan. Nah, nanti teman-teman akan menambahkan ya siswa ya student ke dalam list students gitu. Nah, ini untuk kodenya bukan tambahkan ya teman-teman ya. Ini menggunakan perintah add. Oke, Drew mau ke toilet dulu. Boleh, boleh Drew. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Tadi kita sudah sampai if else. Selanjutnya, ya, di luar daripada if else, kita perlu menambahkan ya variable student lagi di sini. Gunanya untuk apa? Karena pertanyaannya akan terus berulang ya. Kita akan terus meminta user untuk memasukkan data, maka kita bisa inputkan ya. Gunanya seperti ini. Nah, input masukkan nama belakang 0 sampai stop. Nah, untuk lanjut gitu. Jadi nanti teman-teman akan menggunakan variable ya untuk menyimpan data sementara. Kemudian yang ada di dalam variable akan kita simpan juga dan ditambahkan di dalam list. Nah, ini list itu yang students di sini seperti ini teman-teman ya. Kalau list ditandai dengan tanda kurung siku. Nah, ini bedanya variable dengan list ya. Kalau ada kurung siku, kemudian ada tanda koma yang memisahkan antara kedua item, itu artinya dia sebuah list. Kemudian lanjut lagi di sini ada perintah short ya. Ini seperti yang Aisyah tadi sebutkan ya. Itu adalah untuk fungsi yang digunakan untuk menyortir ya, bisa mengurutkan alfabet A sampai Z atau angka terkecil hingga terbesar. Itu untuk short. Kemudian setelah itu kita akan print grup terisi dan kita sebutkan seluruh students ya, students di sini teman-teman ya. Ini bukan siswa tapi students. Seharusnya ada nama listnya yang sesuai dengan yang ada di sini. Nah, nanti tugasnya teman-teman kalau menemui kode-kode yang error seperti ini contoh adalah kode case-case sederhana yang bisa teman-teman perbaiki karena masih sama ya. Perintahnya nanti adalah fix the code ya. Jadi kita benerin kode yang error biasanya seperti itu perintahnya. Karena masih exception handling ya, masih berkaitan dengan minggu lalu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa di play, kita lihat ada error di baris keberapa, nanti kita perbaiki di sana. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nih. Next. Oh, sudah cukup ternyata. Itu untuk list ya. Nah, kemudian berikutnya ada perintah lagi nih, teman-teman perlu perlu tahu ya. Jadi selain untuk menambahkan ya, kita juga bisa mengetahui panjang sebuah list. Nah, untuk mengetahui panjang sebuah list berdasarkan indeks tadi, indeks yang disebutkan oleh Arthur tadi ya. Nah, itu bisa menggunakan perintah len, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan perintah len. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih, teman-teman, terkait dengan list ya, terutama tentang list nih. Drew, Aisyah, Arthur ya, Feli, Alif, Lieko, Raihan. Siapa yang mau bertanya? Lieko, Feli, apakah ada yang mau ditanyakan? Alif, Raihan, apakah ada yang mau bertanya? Arthur, Aisyah, ada yang mau ditanyakan? Drew lagi ke toilet nih tadi. Oke, ya. Siapa yang mau bertanya boleh ditanyakan teman-teman ya. Kalau belum ada yang bertanya, Miss akan beralih ke latihan soal ya. Setelah ini kita akan buka platform Algonovanya. Silakan teman-teman bisa sambil disiapkan username dan juga passwordnya. Nah, di sini Miss akan contohkan ya untuk lessonnya hari ini teman-teman di lesson kedua. Nah, ini dia. Kita refresh dulu ya, teman-teman ya. Kalau masih belum terbuka seperti ini, boleh di-refresh saja. Lesson kedua. Nah, ini udah muncul ya. Teman-teman bisa sambil dibuka platform Algonovanya, lalu dibuka di lesson kedua. Kalau masih tertutup, boleh di-refresh seperti punya Miss nih. Nah, nanti kalau sudah terbuka, bisa teman-teman klik langsung di nomor 1.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Siapa yang masih ingat username passwordnya? Masih ingat semua ya teman-teman ya? Kita langsung masuk ke platform Algonova saja. Kemudian boleh dikerjakan mulai dari nomor satu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Tandai pernyataan yang benar tentang list ya. Listnya ya teman-teman tadi ada beberapa pernyataan yang benar. Boleh dipilih teman-teman ya. Manakah yang benar nih? Oke. Miss stop share dulu teman-teman boleh latihan dulu ya sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Oke, Miss stop share. Kemudian teman-teman bisa mulai untuk share screen. Oh ya, siap. Oke. Ya, Feli mau ke toilet dulu. Boleh, Feli. Oke, teman-teman. Kita mulai untuk share screen ya. Aisyah, Raihan, Drew, ya, Lieko, kemudian Arthur, ya. Oke. Ini Alif sudah share screen. Oke, mantap Alif. Thank you. Kemudian Arthur juga sudah share screen. Mantap Arthur ya. Thank you. Oke, boleh dibuka di lesson 2 ya. Oh, sudah terbuka ternyata Alif dan Arthur. Mantap. Nah, kita kerjakan di nomor satu ya. Nomor satu ini perintahnya adalah memilih pernyataan yang benar terkait dengan list. Oke, Lieko ya, Drew, Raihan ya, dan juga Feli. Nanti boleh di-share screen nih, belum kelihatan nih. Oke, nah sambil kita bahas nanti teman-teman satu persatu. Untuk nomor satu ya, teman-teman ya. Ini sambil bahas nih, supaya teman-teman mengerjakannya bareng-bareng ya. Atau masih ada yang terkendala, boleh disampaikan sama Miss, teman-teman. Untuk masuk ke username dan passwordnya, misalnya masih ada yang terkendala, boleh disampaikan sama Miss ya. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa masuk ke lesson 2. Nah, untuk lesson 2 di nomor satu ada pertanyaan ya. Jawaban yang benar terkait dengan list, teman-teman. Di sini Miss kasih clue. Jawabannya ada 4 ya. Ada 4 jawaban yang benar. Silakan teman-teman pilih kira-kira mana saja jawaban yang benar terkait dengan nomor satu. Nah, tadi ya, ini terkait dengan index list ya, index list yang disebutkan oleh Arthur tadi, dimulai dari apa ya? Teh Rehan, ya, Oleh Rehan tadi. Oke, Rehan dan Arthur tadi ya. Untuk indeksnya list dan string tadi dimulai dari angka 0 ya, teman-teman ya. Bukan dimulai dari satu, tapi dimulai dari angka 0. Jadi kalau ada pernyataan tentang dimulai dari angka satu dia otomatis salah ya. Kemudian apalagi tadi list ini dapat berisi elemen dengan tipe data yang berbeda teman-teman ya. Contohnya kita mix antara angka dengan daftar nama ya. Misalnya string ya, string dan juga angka kita mix bisa teman-teman ya. Jadi angka dan string kita bisa kombinasikan di dalam sebuah list. Kemudian apalagi, list ini ya adalah tipe data yang menyimpan urutan item. Contohnya tadi urutan daftar nama kelas ya, siswa yang ada di kelas. Kemudian apalagi, daftar nama yang ikut lomba gitu ya. Lalu ada daftar nama yang hadir di kelas hari ini gitu. Kemudian apalagi, daftar menu ya dan juga harga. Nah, itu bisa juga kita kombinasikan ya. Teman-teman, itu adalah sebuah urutan item kalau list ya. Kemudian, jika suatu daftar berisi 10 item, nah nomor item terakhir adalah angka 9 ya. Kenapa? Karena nilainya ini dimulai dari indeks ke 0 tadi ya. Seperti yang dikatakan oleh Rehan dan Arthur tadi. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena ada 10 item, maka angka ke-10 atau nilai item ke-10 dia menempati indeks ke-9. Nah, itu untuk pembahasan nomor satu. Silakan teman-teman bisa dijawab ya, 4 jawaban yang benar untuk nomor satu. Oke, siapa yang terkendala untuk nomor satu? Apakah sudah bisa semuanya? Nomor satu, sudah bisa? Yang Eh, masih, oke. Miss, Halo, Alif ya? saya kendala apa nama 4. Oh, nomor 4. Oke, Alif ternyata udah sampai nomor 4 nih, mantap. Nomor 2 dan 3 sudah lancar ya, Alif ya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nomor 2 dan 3? Nggak ada. Untuk Kendalanya nomor... adalah yang ini sorting. Oke, tentang shorting ya. Untuk nomor 4 itu terkait dengan shorting. Coba lihat outputnya dulu, Alif. Di samping kanan itu ada apa? Outputnya nanti kayak gitu. Class list one
Edinton ya. Terus apa lagi? Nomor 2. Nah, di sini keterangannya name short is not defined. Nah, harusnya short itu kita gunakan sebagai apa? Shorting ya tadi ya. Yang di short apanya? Nama listnya. Nama listnya apa tadi? Alif. Nama listnya di baris pertama. Students. Berarti perintahnya bisa pakai students dot short. Gitu ya. Nah, ini nomor berapa, Alif? Apa? Nomor nomor 4 ya ini ya. Alah, Oke, oke. Coba Miss lihat dulu. Nomor 4 itu soalnya seperti apa outputnya di sini. kat- nggak bisa itu loh function. Ah, ini Addington ini ya. Iya. Ini sekarang ada keterangan can assign to function call. Ya, Oh, iya, harusnya bukan bukan student dot short di baris pertama, tapi di baris pertama itu students aja. Student sama dengan Addington, Benson, Clifford dan lain-lain. Kemudian berikutnya short ini ya, itu kita buat student dot short itu di short tadi, di baris keberapa punya tiga. Alif? Iya, baris ketiga gitu. Nah, gitu ya. Students. Iya, students dot short. Nah, gitu, dot short. Oke, lanjut lagi teman-teman. Miss akan bantu capture untuk nomor 1 ya, supaya tidak ada yang tertinggal. Miss pastikan teman-teman bisa mengikuti semuanya. Maka Miss akan bahas nanti satu persatu urut dari nomor 1 ya. Miss tadi sudah bahas untuk nomor 1. Nah, supaya lebih mantep lagi, Miss akan bantu kirimkan di di chat Zoom ya teman-teman ya. Di chat Zoom itu untuk capture nomor 1. Nah, yang masih terkendala untuk nomor 1 boleh dilihat di chat Zoom. Pastikan teman-teman bisa mengikuti ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang tertinggal boleh disampaikan sama Miss ya. Kalau masih ada yang terkendala, sampaikan saja ya. Oke. Nah, kemudian kalau nomor 1 sudah, teman-teman bisa lanjut lagi ke nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan 3 sepertinya latihan coding ya, latihan ngetik seperti biasanya. Nah, ini tujuannya supaya teman-teman bisa terbiasa dengan penulisan indentasi, simbol ya pada looping, pada for, kemudian pada list itu ada tanda uh, kurung siku ya dan lain-lain. Teman-teman silahkan untuk latihan, diperbanyak latihan mengetik ini supaya lebih lancar lagi nanti gitu. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 3 ya, teman-teman ya. Nomor 2, oh iya, Miss lupa. Nomor 2 ini perintahnya adalah untuk menggabung-gabungkan ya teman-teman ya, menghubungkan. Jadi kita cocokkan ya perintah dengan tujuannya. Itu ada list dengan angka, list angka itu untuk Miss, apa gitu. Oke ya. koneksiku jelek banget, Miss. Ini buat nomor satu kayak mana, Miss? Oke, Lieko. Lieko nomor 1 sudah bisa terbuka? Sudah. Nomor 1 itu ada beberapa pernyataan yang benar terkait dengan list. Nah, ada 4 jawaban yang benar. Itu Lieko. Yang pertama, jika suatu daftar berisi 10 item, nomor item terakhir adalah 9. Ya. Kemudian, list adalah tipe data yang menyimpan urutan item. Kemudian selanjutnya semua item dalam list diberi nomor mulai dari nol ya. Bukan dari satu nih Diego, tapi dari nol ya. Kemudian list dapat berisi elemen dengan tipe data berbeda. Sebagai contoh ada angka dan juga string. Nah, untuk capture-nya Miss sudah kirimkan di chat Zoom untuk nomor 1, Lieko. Coba, Lieko apakah sudah bisa menerima yang Miss kirimkan di chat Zoom? Gambar itu ada capture untuk jawaban nomor 1. Nah, untuk pembahasannya tadi yang sudah Miss jelaskan, Lieko. Ini Lieko apakah masih bisa dengar suara Miss di sana? Tuh, Miss. Masih bisa ya? Oke, good. Lieko. Ini sekarang koneksiku jelek banget, Miss. Oh, oke, Lieko. Kenapa nih, Lieko? Karena, Oh, Miss. oke, pagi hari ya sebenarnya ya. Apa lagi hujan di sana, Lieko? Miss, hujan. Oh, lagi hujan, pantesan nih. Ngaruh ya biasanya karena hujan itu berpengaruh pada koneksi internet juga, Lieko. Oke, no problem, Lieko. Dan nanti Lieko boleh dilihat di chat Zoom. Miss sudah kirimkan untuk nomor 1, Lieko ya. Coba Miss tag di sini ya. Lieko. Nah, ini.
Coba Liko bisa lihat di chat Zoom Miss sudah tag Liko di sana. Nah, ini untuk nomor satu. Oke, ya. Setelah itu, kalau sudah boleh di klik next Liko ya. Lanjut ke nomor dua. Nah, untuk nomor dua, misalkan bantu capture lagi ya setelah ini ya, setelah kita bahas nih. Jadi yang pertama itu ada list angka, gunanya adalah untuk mendapatkan item list menggunakan nomornya teman-teman ya. Kemudian ada len. Kalau len ini berkaitan dengan panjang ya. Len itu tiga huruf pertama dari kata length ya. Length itu artinya panjang. Jadi len itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui panjang dari sebuah list gitu. Kemudian item dalam list ini gunanya adalah untuk mendapatkan item list menggunakan nomornya ya. Tadi menggunakan indeks teman-teman. Kemudian list dot short. Nah, ini short tadi yang dikatakan oleh Aisyah ya. Jadi untuk short ini untuk menyortir item list berdasarkan abjad ya. Dari huruf A sampai huruf Z. Kemudian yang terakhir ada perintah append. Nah, teman-teman, kalau mau menambahkan kita bisa pakai perintah append ya. Append, teman-teman. List.append itemnya kita sebutkan. Ya, ini untuk menambahkan item ke akhir list ya, ke dalam sebuah list. Nah, itu untuk capture-nya misalkan bantu juga capture nomor 2 ya, teman-teman ya. Nomor 2. Oke, Miss akan bantu capture untuk nomor 2 ya, teman-teman ya. Ini nomor 2. Oke, seperti ini ya. Miss sudah kirimkan di chat Zoom ya, teman-teman ya. Ini untuk nomor 2. Ini aja, Miss tulis di sini. Nah, yang masih terkendala boleh dilihat di chat Zoom, teman-teman ya. Yang sudah selesai nomor 1, 2, 3 boleh dilanjutkan nomor 4, 5, dan seterusnya ya. Miss nanti akan bahas juga yang terkendala boleh disampaikan ya. Oke, mantap. Ah, ini Arthur sudah sampai nomor 4 nih. Alif juga sudah mulai sampai nomor berapa nih? Wih, nomor 4 sudah. Oke, mantap. Deko, oke, kita lanjut lagi. Kemudian berikutnya nih. Aisyah, Drew, Raihan, Feli, apakah ada yang mau ditanyain? Apakah sudah bisa mengikuti nomor Miss, 1, 2? Iya, Miss, Lieko. Mm-mm. itu tadi penjelasannya apa, Miss? Ini Oh ya, saya nggak pernah dengar. oh ya, penjelasan untuk nomor berapa? Lieko, Apa, 1 Miss? atau 2? Masih belum, Miss. Nomor 2, oh ya, misalkan jelaskan lagi ya untuk nomor 2. Jadi nomor 2 ini tugasnya Liko adalah untuk menggabung-gabungkan antara fungsi dan juga perintah atau maknanya, ya, fungsi dan juga maknanya. Jadi ada list angka, itu gunanya untuk mendapatkan item list menggunakan nomornya ya. Kemudian untuk len, ini berkaitan dengan panjang sebuah list. Jadi gunanya len adalah untuk mengetahui panjang dari sebuah list gitu. Kemudian selanjutnya, item dalam list ini digunanya adalah untuk mendapatkan item ya menggunakan indeks ya nomor indeksnya. Kemudian selanjutnya ya, ada perintah short itu gunanya adalah untuk menyortir item. Misalnya dari huruf A sampai huruf Z ya atau dari angka terkecil hingga angka terbesar. Nah, ini gunanya perintah short ya, ada fungsi short. Kemudian ada perintah append atau fungsi append itu gunanya untuk menambahkan item di dalam sebuah list. Gitu, Liko ya. Untuk penjelasan atau pembahasan nomor 2. Apakah ada yang mau ditanyakan, Liko? Untuk nomor 2? Berarti, Miss, Mm-mm. itu masih salah. Masih ada yang salah? Boleh di share screen yang full nih, Liko. Share screennya masih kecil banget. Boleh di share screen Masuk yang nggak, full. masuk nggak masuk nggak, Miss ini. Iya, share screen-nya Lieko belum masuk nih. Share screen-nya kecil banget gitu, hanya satu garis nih. Boleh di share screen ulang Lieko, biar Miss bisa pantau bantu kendalanya di mana ya Lieko ya. Oke. Nah, ini Raihan sudah mulai mengerjakan nomor 5. Oke, mantap. Boleh dilanjut lagi teman-teman ya. Yang masih Sekarang, terkendala Miss. nomor 1 dan 2. Oke, Lieko coba. Sekarang sudah kelihatan Lieko. Mantap nih. Oke, Lieko, kita coba klik jawab. Apakah sudah bisa? Kita coba klik jawab ya. Nanti kita cek dulu apakah sudah bisa. Nanti kalau sudah lanjut ke nomor berikutnya, Riko. Nah, kita klik di sini ya.
yang Miss tandai dengan warna biru nih. Kita klik button klik yang warna kuning. Oke, sudah bisa. Deko ya, kita klik. Oh, masih salah jawabannya. Coba kita cek dulu. Oh, ini untuk menambahkan item itu adalah append. Ini untuk append ya, menambahkan item. Kemudian memiliki item dalam daftar itu adalah oke, oke. Ini ada beberapa yang berbeda ya dari punya Miss dan juga Lieko ya. Oke, good. Nah, kita sudah perbaiki. Good job, Lieko ya. Lanjut lagi ke nomor 3. Kita lanjutkan untuk latihan ngetik ya. Nomor 3 itu masih ada yang typo tadi Lieko ya. Kita cek lagi. Harusnya adalah huruf R ya. Good. Results. Kemudian ada S-nya. Sama dengan, nah itu kita cek lagi. Nanti kalau ada warna pink artinya ada yang perlu dicek kembali ya, Lieko. Ya, kalau warna merah, warna putih, warna hijau, biru dan lain-lain artinya dia benar. Oke, boleh dilanjut lagi. Oke. Kemudian berikutnya untuk Aisyah, ya, apakah bisa mengikuti Aisyah? Feli? Bisa. Bisa? Oke, good Aisyah. Nanti kalau ada yang kendala boleh disampaikan sama Miss ya, Aisyah ya. Semangat Aisyah. Kemudian untuk Feli, Feli apakah bisa mengikuti nomor 1 dan 2? Iya, 350 Ya. Bisa? Oke, good Feli. Nanti kalau ada kendala boleh sampaikan sama Miss ya, Feli ya. Semangat Feli. Kita lanjut lagi nomor berikutnya Feli. Nah, misalkan lanjut pembahasan nomor 4 ya. Karena nomor 3 ini teman-teman cukup latihan mengetik saja. Nah, nomor 4 ini nanti teman-teman akan memperbaiki kode yang error ya. Sepertinya di sana sudah ada kode program yang disediakan oleh platform Algonova. Namun, tugasnya teman-teman adalah memperbaiki kodenya. Nah, cara mengetahui problemnya, teman-teman bisa play terlebih dahulu ya. Kita bisa play untuk kode programnya. Setelah kita play, teman-teman akan tahu errornya ada di baris keberapa. Nah, itu yang akan kita kerjakan, teman-teman ya. Oke, silahkan untuk eksperimen dulu, teman-teman ya. Miss Miss akan memberikan ya contoh solusinya menggunakan CodeShare. Di sini ada yang tahu CodeShare? Ada yang sudah pernah menggunakan CodeShare belum, teman-teman? Nah, biasanya Miss akan menggunakan CodeShare ya untuk referensinya. Belum ada. Oke, kalau belum ada, nah nanti teman-teman boleh coba nih ya. Jadi CodeShare itu adalah live code ya. Jadi bisa live gitu teman-teman. Misalnya Miss menambahkan kode, nanti akan selalu terupdate di sana gitu. Ya, jadi langsung live code-nya. Oke. Ini untuk sharing kode teman-teman ya, gunanya buat sharing kode. Nah, nanti untuk nomor 4, Miss akan berikan contohnya referensinya di CodeShare. Miss akan kirimkan link di chat Zoom. Nanti teman-teman silakan eksperimen terlebih dahulu ya untuk nomor 4. Kalau masih terkendala, silakan teman-teman bisa lihat contoh referensi kode dari Miss. Gitu ya. Untuk nomor 4 ada di CodeShare. Nah, ini Miss sudah kirimkan. Silakan teman-teman bisa klik link yang ada di chat Zoom itu adalah link code share yang berisi sebuah referensi kode ya, contohnya untuk nomor 4 dan seterusnya nanti Miss akan bahas di sana ya. Miss kasih hashtag ya, kasih tanda ini nomor sekian gitu. Hashtag biasanya kita gunakan untuk menambahkan keterangan ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita gunakan hashtag pada Python ya, dia tidak akan ikut tereksekusi ya pada program, dia hanya sebagai keterangan gunanya. Jadi kalau teman-teman menemui yang warnanya hijau-hijau itu ada hashtag-hashtag, nah itu gunanya adalah sebagai keterangan tambahan yang bisa teman-teman tambahin pada kode teman-teman gitu ya. Biar apa, Miss? Biar bisa paham ini gunanya buat apa gitu. Ya, mungkin nantinya teman-teman bekerja sama dengan tim ya, atau suatu saat nanti teman-teman mau melihat program lagi ya, mau belajar kode lagi yang sudah pernah teman-teman buat gitu. Nah, kita bisa lihat lagi referensinya yang dulu pernah dibuat. Dengan adanya hashtag-hashtag tersebut, itu akan memudahkan kita untuk membaca dan juga memahami maksud dari kode program yang teman-teman tulis. Nah, itu adalah fungsi dari hashtag. Ini terhapus ya sepertinya ya. Oke, oke, misalkan tuliskan ulang ya. Nanti teman-teman ya kalau tidak sengaja terhapus misalkan bantu untuk tulis ulang lagi. Tadi kayaknya nggak sengaja terhapus ya. Oke, teman-teman bisa
cek lagi di code share itu sudah ada kode lagi ya yang Miss tuliskan di sana. Miss sambil bahas ya teman-teman ya. Yang pertama, kita memiliki sebuah list namanya students. Kemudian, list students itu berisi beberapa item. Ada Addington, Benson, Clifford, Dalton, lalu ada Emsworth, dan juga Graham. Nah, ini adalah sebuah contoh list ya daftar siswa. Namanya Addington dan lain-lain. Nah, kemudian ya kita akan mengetahui ya jumlah siswa atau mengetahui panjang dari students ya, students. Maka kita bisa gunakan perintah len. Nah, panjang dari list students akan kita simpan di dalam variable amount students, teman-teman ya. Jadi amount students ini adalah sebuah variable yang akan menyimpan seberapa panjang ya list item yang ada di dalam list students gitu. Kemudian setelah kita mengetahui panjang tersebut, kita akan sortir. Ya, sama seperti tadi saat teman-teman menemui absen di kelas ya, itu akan disortir dari huruf yang dimulai dari alfabet A, B hingga Z ya. Jadi kita mulai dari Addington dulu ya, karena di sini huruf A dimulai dari Addington, lalu B-nya Benson, lalu C-nya Clifford, lalu D-nya Dalton ya, I-nya Imsworth dan juga ada G di sini ada Graham gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lanjut lagi setelah kita short ya, tadi yang ditanyakan oleh Alif ya. Alif sudah lancar ya tadi ya untuk mengerjakan nomor 4 ya. Ada short tadi. Nah, seperti itu, Alif. Sorry dong. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita buat nilai ya. I sama dengan satu. Maksudnya apa, Miss? Nah, I sama dengan satu ini adalah variabel nilai awal gitu. Jadi yang pertama itu sama dengan satu dulu, teman-teman ya. Karena listnya ini dimulai dari nomor satu. Kemudian selanjutnya kita akan print class list ya. Untuk penggunaannya kita akan menggunakan looping for ya karena kita tahu seberapa harus mengulang ya, seberapa kali harus mengulang. Kita akan gunakan for. For student in students ya. Jadi kalau student aja tanpa s di sini adalah item ya, item yang ada di dalam uh, list tersebut ya. Jadi for student in students ya, kalau students pakai S di sini adalah sebuah list. Jadi untuk item yang ada di dalam sebuah list students, maka dia akan di print. Nah, kita print apa dulu? Yang pertama, satu strip namanya ya Eddington, dua strip Benson, tiga strip Clifford dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat pada hasil outputnya. Nah, kemudian di baris ke-10 itu ada I plus sama dengan satu. Maksudnya adalah setiap item nantinya pada baris berikutnya akan selalu ditambahkan satu. Jadi ada penomorannya mulai dari nomor satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita akan cetak lagi menggunakan fungsi print ya. Print total student dan juga amount students. Oke, itu untuk penjelasan nomor 4. Nah, yang masih terkendala nomor 4 boleh ditanyakan sama Miss. Oke, apakah sudah bisa mengikuti untuk nomor 4? Lieko, apakah sudah bisa Lieko? Coba kita lihat dulu Lieko. Mulai dari students di sana. Oh, ini penulisannya punya Lieko double ya. Nah, coba Leiko cek lagi. Tidak perlu double nih ya. Kalau Leiko mau menggunakan kode referensi dari Miss yang awal boleh di delete dulu gitu. Atau mau dicek satu persatu dari yang awal. Kemudian boleh gunakan referensi dari Miss sebagai referensi kodenya. Gitu ya, Leiko. Oke. Kemudian berikutnya ya untuk Aisyah ya. Feli, apakah ada yang mau ditanyakan? Drew ya, nomor 4 apakah ada yang mau ditanyakan Drew? Raihan ya, Alif sudah bisa ya tadi ya Alif ya. Kemudian Arthur, coba kita lihat Arthur. Oke, sudah bisa juga. Mantap Arthur, apakah ada yang mau ditanyakan Arthur nomor 4? Aman ya? Nomor 5 Kak, oke siap. Rehan mau tanya nomor 5. Iya, nomor 5 soalnya tentang apa nih? Rehan apakah sudah baca? Coba kita bahas dulu ya teman-teman ya. Nomor 5 soalnya tentang apa ya? Kita cek dulu teman-teman.
Nomor 5. Oh ini, ternyata perintahnya adalah tambahkan ke program ya. Jadi sepertinya di sini outputnya yang ini teman-teman ya, di kotak di sebelah kanan itu. Request, kemudian the London Eye, kemudian request found. Nah ini ketika teman-teman ingin menginputkan sebuah inputan di dalam list ya, kita nanti bisa gunakan perintah ya append untuk menambahkan. Ya, jadi kita ingin menambahkan atau mencari sebuah list di dalam item bisa menggunakan perintah in. Oke. Nah, kita cek dulu di sebelah kiri, teman-teman. Di sebelah kiri itu ada kode program yang berisi sebuah list ya, dikasih nama trips. Namanya trips ya, nama listnya. Kemudian di dalam list trips itu terdapat item-item. Nah, itemnya ada apa saja? Ada the London Eye, kemudian SZL apa nih? ZSL London Zoo, kemudian ada Westminster Abbey, kemudian ada Madame Tussauds Museums. Nah, itu untuk list item yang ada di dalam list trips. Kemudian berikutnya kita akan meminta pengguna untuk masukkan data dari keterangan request ya. Jadi kita akan simpan data tersebut di dalam variable searching. Setelah data sudah tersimpan di dalam variable searching tersebut akan kita ubah. Data yang tersebut akan kita ubah menjadi huruf kecil seluruhnya menggunakan perintah fungsi lower. Ya, di sini ada lower. Itu lower gunanya adalah untuk mengubah ya nilai yang ada di dalam variable untuk menjadi huruf kecil semuanya. Jadi misalnya teman-teman inputkan huruf kapital nih di awal ya. Huruf kecil atau huruf kapital semuanya. Nah, nanti otomatis akan di-convert menggunakan fungsi lower. Jadi nanti hurufnya menjadi kecil semuanya gitu ya. Nah, tugasnya teman-teman adalah untuk menambahkan di bagian berikutnya. Karena di sini ada condition, teman-teman ya. Condition, kita mau cari apakah yang dicari teman-teman yang diinputkan ada di dalam list atau enggak gitu ya. Maka ini kita bisa gunakan if dan else karena terdapat dua condition. If ya, if searching in trips misalnya. Jadi kalau yang kita cari itu ada di dalam list trips, maka kita akan mencetak informasi request found. Namun, jika yang kita cari tidak ada ya atau perintahnya else, maka dia akan muncul keterangan no such request gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan ya, tadi pertanyaan dari Raihan, bisa kita gunakan perintah if else dan juga in ya untuk menggunakan condition if dan else. Oke, gitu ya. Nah, oke teman-teman, itu untuk nomor 5 ya. Coba teman-teman eksperimen dulu nih. Setelah ini Miss akan berikan referensi kodenya ya. Baru Miss berikan referensi kodenya setelah ini. Oh ini ada Willy. Willy, halo halo. Selamat pagi Willy. Willy, bagaimana kabarnya Willy? Halo Kak. Halo Willy, Oh bisa gimana tadi telat. kabarnya? Tadi itu saya masuk Zoom meetingnya ini dari jam 10.30 kita Oke. ya. Iya. eh Sampai jam 11.47 kita kalau nggak salah kosong deh. Oh, kenapa tuh kok bisa kosong? Kita tadi di dalam Zoom terus sih padahal. Nggak tahu. Oh, Lewatnya mungkin Zoom meetingnya itu loh dari Heeh. aplikasi. Oh, oke oke. Kenapa itu? Oh, Zoom-nya dari aplikasi, bukan yang dari sana, Willy ya. Kita pakai Zoom yang Miss kirimkan. Willy sudah masuk di grup WhatsApp kan? Ya sudah. Iya, jadi nanti untuk link Zoom-nya minggu depan ya, Willy selalu cermati link Zoom yang Miss kirimkan di grup WhatsApp saja ya, Willy ya. Karena untuk link Zoom-nya akan selalu terupdate setiap minggunya atau setiap bulannya, itu akan selalu diperbarui sama admin. Jadi nanti Miss akan selalu mengirimkan reminder-nya biasanya di H-1. Kemudian nanti Willy bisa cek untuk link Zoom-nya yang ada di grup WhatsApp itu ya. Jadi link Zoom-nya Miss selalu update ya untuk kirimkan ke teman-teman gitu Willy. Mungkin tadi Willy Oh, masuk ke link Zoom yang satunya jadinya kosong Willy. Iya. oh, Iya, karena linknya sudah diperbarui oleh admin. Jadi biasanya Miss akan meneruskan ya untuk informasinya ke teman-teman itu di H-1. Tadi malam Miss sudah kirimkan ya. Willy apakah sudah baca link dari Miss? Link Zoom-nya?
Mungkin dikira sama ya, Willy ya. Iya. Iya, nggak apa-apa Willy ya, no problem. Nanti Willy bisa lihat recordingnya ya untuk penjelasan hari ini ya, Willy ya. Kemudian nanti Willy selalu lihat link Zoom Ya, yang ada di ya. grup WhatsApp ya, oke? Bisa ini. Telat berarti Bisa kamu. ya, Hmm. Kamu oke? telat. Hmm. Ini tadi Ya. jamnya. Hmm. Ya. Lalu nanti Willy kalau misal mau kelas tambahan ya nanti boleh menghubungi CS ya, Willy ya. Willy bisa chat ke CS juga untuk kelas tambahan ya. Nanti boleh disampaikan ya kenapa perlu kelas tambahan. Misalnya karena kemarin salah masuk link Zoom gitu ya. Karena Willy masuk di Zoom yang link Zoom yang sebelumnya gitu. Karena nanti untuk kelas tambahannya bisa ditambahkan oleh CS. Biasanya seperti itu ya, Willy ya. Oke ya. Nanti atau Miss juga akan bantu kirimkan recordingnya juga ya kalau Willy perlu recordingnya. Oke, seperti itu. Willy boleh dibuka dulu di lesson kedua, Willy ya. Lesson kedua ya, ada di platform Algonova. Silakan boleh di-share screen, Willy ya, untuk nomor lesson kedua. Nah, ini sambil kita bahas lagi, teman-teman. Tadi kita sudah sampai nomor 5 ya. Misalkan berikan lagi untuk referensinya. Tadi sudah kita bahas ya. Nomor 5. Kita lihat di bagian code share, teman-teman ya. Misalkan kirimkan lagi untuk nomor 5. Nah, silakan teman-teman bisa dilihat lagi di code share yang Miss kirimkan ya. Silakan dilihat di code share yang Miss kirimkan, itu ada link ya, ada referensi kode untuk nomor 4 yang tadi sudah ya. Kemudian nomor 5. Ya, ya tadi Rehan bertanya nomor 5. Nah, itu sudah ada nomor 5 juga Rehan. Oke. Sudah bisa ya. Misalkan kirimkan lagi karena Willy baru saja join ya. Willy apakah sudah bisa mengakses platform Algonovanya? Boleh sambil di share screen Willy. Oke, ini sudah di share Bisa. screen. Oke, Saya sudah bisa bisa nih. ya. Bisa ya. Oke. Boleh Udah dokumen yang dimasukkan ini. Sebentar. username dan passwordnya. Coba. Sebentar. Untuk linknya coba Miss kirimkan dulu deh Willy ya. Sepertinya Willy kemarin sudah bisa ya untuk masuk ke platform. Nih coba Miss kirimkan linknya lagi di chat Zoom Willy. Boleh dilihat di chat Zoom ya Willy ya. Learn Algonova. Ini masuk ke sini. Oke. Ini saya udah join Sudah? algoritma. Oke, Sudah. sudah ya, masuk. Oke, Willy. Nah, ini dia. Untuk nomor 1, ini pembahasannya tentang list, Willy ya. Jadi untuk pernyataan yang benar terkait dengan list itu ada 4 yang benar di sini ya. Coba, misalkan bantu bahas dulu, Willy. Jadi yang pertama, jika suatu daftar ya berisi 10 item, maka nomor item terakhir adalah 9. Kemudian, list adalah tipe data yang menyimpan urutan item. Itu ya. Lalu, semua item di dalam list akan diberi nomor mulai dari 0. Nah, ini sama seperti pada string, Willy ya. Jadi, semua item di dalam index list itu dimulai dari 0. Misalnya ada 5 item berarti 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, list dapat berisi elemen dengan tipe data yang berbeda. Misalnya kita kombinasikan antara angka dan juga string. Nah, itu juga bisa ya. Jadi nanti Willy bisa kombinasikan ya sebuah list itu isinya antara string dan juga angka. Oke, itu adalah poin-poin yang benar terkait dengan list. Oke, misalkan bantu capture juga untuk Willy karena Willy baru saja join ya. Misalkan masukkan untuk capture contoh nomor 1, Willy boleh dilihat di chat Zoom ya. Sudah bisa? Oke, good Willy. Lanjut ke nomor 2 Willy ya. Nomor 2 itu ada pembahasannya ya. Nomor 2. Oke. Di sana cocokkan perintahnya dengan tujuannya, Willy. Jadi di situ ada list angka ya. Itu berkaitan dengan untuk mendapatkan item list menggunakan nomornya atau indeksnya. Kemudian len itu kita gunakan untuk mengetahui panjang sebuah list ya. Kemudian ada
short itu perintahnya adalah digunakan untuk menyortir item list ya, sesuai dengan isinya. Kalau kata-kata huruf ya kita urutkan berdasarkan abjad. Kalau angka kita urutkan dari angka terkecil hingga terbesar. Kemudian ada perintah append, itu perintahnya digunakan untuk menambahkan item di dalam list. Oke, kalau sudah kita klik jawab, ya answer, kita klik. Oke, pinter Willy, good job. Nah, itu. Lanjut lagi ke nomor 3, latihan mengetik Willy. Nomor 3, latihan ngetik. Terus nomor 4, nanti Miss akan kirimkan link lagi ya. Tadi teman-teman sudah menerima link dari Miss, karena Willy baru saja join ya. Miss akan bantu arahkan. Untuk nomor 4 dan nomor 5, nanti Willy boleh dicoba dulu eksperimennya ya. Miss sudah kirimkan di chat Zoom itu ada referensi yang untuk nomor 4 dan nomor 5. Bisa sambil bahas nanti. Oke, gitu ya. Willy boleh sambil mengikuti. Miss akan lanjut lagi pembahasannya. Berikutnya, untuk nomor 5. Alif sudah coba nomor 5? Oke, Alif sudah mulai coba. Boleh dilihat dulu soalnya nih, Alif ya. Alif nomor 5 itu berkaitan dengan condition. Jadi kita bisa pakai if dan else ya. Jadi kita mau ngecek nih nilainya ada nggak di dalam uh, Itu, trips tapi itu. nggak bisa. Oke, belum bisa. Tadi Alif sudah coba menggunakan apa? If else atau pakai apa? If S. If else. Gimana tuh tulisnya Alif? If else-nya. If If searching, ya betul. If searching in, pakainya perintah in ya, bukan sama dengan in nih. Pakainya in, itu untuk mengecek apakah nilainya ada di dalam sebuah list atau enggak. Kita bisa pakai operator atau fungsi in. Nah, kalau di sini Alif pakai sama dengan ya, coba di eksperimennya dicoba dulu. If searching sama dengan London Eye gitu, oh, bukan seperti itu ternyata ya. Jadi konfirmasi dulunya, Alif boleh lihat dulu di soal, coba Alif. Alif perlu pahami dulu soalnya. Jadi untuk condition yang pertama itu, nih, jika siswa membuat permintaan, nih, permintaan seperti itu, maka akan ditampilkan request found request ya. Maksudnya, kalau yang dituliskan di sini itu ada di dalam daftar list, ya maka dia akan mencetak informasi request found request gitu. Jadi muncul ya, dia ada di dalam list. Tapi kalau yang diinputkan itu bukan list ya, bukan item-item yang ada di dalam list ya, dia tidak ada di sini. Maka dia akan mencetak informasi no such request gitu Alif ya. Jadi bukan sama dengan London Eye aja, tapi sama dengan The London Eye, terus ada ZSL London Zoo, lalu ada Westminster Abbey, kemudian Madame Tussauds Museums. Nah, itu dia. Jadi sama dengannya tidak hanya satu. Nah, kalau sama dengannya nggak hanya satu, maka Alif tinggal menyebutkan aja nama listnya gitu. Karena item-item yang Alif maksud sudah disimpan di dalam sebuah list. Namanya list trips. Gitu ya. Jadi pakai perintah if searching in trips gitu ya. If searching ya, kalau yang dicari itu ada di dalam trips, maka dia akan print request found, misalnya seperti itu. Oke, Alif boleh coba lagi ya, Miss keliling lagi. Oke, Arthur sudah sampai nomor berapa nih? Nomor 6. Oke, Arthur boleh dicoba dulu ya. Nomor 6, apakah Arthur sudah memahami ya Miss, ini soal-soalnya? punya aku salah ya, Miss? Oke, tunggu sebentar Willy, kita lihat ya. Willy nomor berapa nih? Nomor 4. Ada keterangan apa di sana? Bad input di baris ketiga. Iya, masih salah itu Willy. Ya, jadi gunanya uh, short tadi untuk menyortir. Perintahnya kita bisa menggunakan menyebutkan nama listnya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita sebutin students dot short gitu ya. Jadi perintahnya menggunakan students dot short. Oke, di baris ketiga nanti Willy bisa perbaiki menjadi student dot short. Oke, gitu ya. Miss, lanjut lagi untuk pembahasannya. Nomor berikutnya di nomor 6 ya, teman-teman ya. Nomor 6 itu soalnya tentang apa? Coba kita baca dulu nih. Yang sudah selesai nomor 5 boleh lanjut ke nomor 6 ya. Misalkan bantu untuk bahas nomor Ini 6. punya aku, Miss.
Ya, Willy? Lieko, Oke. Lieko, Lieko. Untuk ya, Willy masih. Oh, Lieko, Lieko. Oke, Lieko. Coba kita lihat. Lieko nomor 5. Ini ada keterangannya. An indent does not match any outer indentation level. Artinya tentang indentasinya. Nah, ini coba kita delete dulu spasi yang ada di sebelum huruf T, sebelum trips. Ini kelebihan spasi sepertinya punya Lieko. Boleh dihapus dulu spasi-spasi sebelum trips nih. Nih, Pasti. indentasinya. Iya, sebelum trips. Di baris kedua. Nah, ini boleh di-delete. Oke. Nah, gitu. Pinter. Rieko, coba kita play. Nah, sekarang udah bisa ya. Kita coba masukkan requestnya, Rieko. Apakah The London Eye atau ZSL London Zoo atau With Mr. B? Boleh. Kita tuliskan salah satu. Atau bebas mau diisi apa? Nanti kalau bebas nanti masuknya ke condition yang kedua. Dia masuk yang else. No such request. Tapi kalau yang dimasukkan Rieko adalah kata-kata yang ada di sini ya, maka dia request found gitu. Masuknya condition yang pertama. Ini sama seperti punya Alif tadi ya. Jadi kita pakainya condition. If searching in trips, kita akan print gitu. Lalu else, masuk lagi print yang kedua. Oke, lanjut lagi. Alif, masih mau ditanyakan sama Miss atau mau coba lagi eksperimen? Alif mau eksperimen. Ini tadi sudah menggunakan sama dengan. Nah, Miss rekomendasikan pakai condition ya, if else, kemudian pakai perintah in. Nah, ini pakai perintah in. Jadi kita nggak pakai sama dengan tapi in. Kenapa? Karena kita mau mengkonfirmasi, mencari tahu apakah yang dicari ini ada nggak sih di dalam list trips gitu. Jadi perintahnya adalah if searching in trips. Ya, bukan in searching lagi tapi in trips. Karena sesuai nama listnya punya punya alif ya, namanya trips gitu. Bukan strips tapi trips ya. Coba dicek lagi alif, ada yang typo nih. Jadi perintahnya adalah if searching in trips gitu. Oke, alif ya. Coba Miss nanti bantu Alif dulu nih karena Alif masih bingung sepertinya untuk conditionnya ya. Miss kasih yang if nanti untuk else-nya Alif lanjutkan ya. Ya, bisa coba tulis di sini contoh referensinya. Nanti Alif bisa lanjutkan untuk request found-nya itu bisa diisi dengan string yang akan ditampilkan ya. Print ini Miss kasih konsep penulisannya aja, strukturnya. Jadi if searching in trips gitu, titik dua, kita akan print informationnya apa gitu. Kemudian else, nah else-nya Alif bisa lanjutin berikutnya. Indentasi else sejajar dengan if gitu ya. Kemudian untuk Arthur, oke, Aisyah, ya. Apakah ada yang mau bertanya? Raihan, Drew mana nih Drew? Belum kelihatan Drew. IP-nya tapi nggak online. Drew, udah sampai mana nih Drew? Ada kendala nggak nih Drew? Sudah? Nggak ada, Miss. Oke, aman ya Drew ya. Mantap. Sampai Aman. nomor berapa Drew? Hmm. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Oke, good. Nomor 6 ya. Boleh dipelajari dulu, Drew. Nomor 6 itu perintahnya buat apa ya. Nanti setelah itu boleh coba dulu ya. Nomor 6 ini nanti kita diminta untuk membuat condition ya, if else dan juga looping while nih, Drew ya. Kita coba dulu nomor 6 ya, teman-teman ya. Nomor 6, kita buat sebuah list. Kita beri nama, misalnya di sini sudah disediakan ya, subjects. Nah, subjects sama dengan list gitu, kita nulisnya. Kemudian, subject adalah variabelnya yang akan kita gunakan untuk menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna. Setelah itu, kita akan convert nantinya menjadi huruf kecil semuanya pakai pakai fungsi lower ya. Setelah itu baru kita gunakan looping while. Nah, tadi yang disebutkan oleh Drew ya, looping while itu kita gunakan ketika kita tidak tahu berapa kali harus mengulang. Selanjutnya kita gunakan if dan else. Coba misalkan berikan referensi kodenya di code share lagi untuk nomor 6. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Nomor 6 ya, teman-teman yang sudah selesai nomor 5 boleh dilihat lagi untuk referensi kodenya nomor 6. Oke, sudah Miss
perbarui code share-nya. Boleh cek lagi teman-teman. Untuk code share-nya sudah nomor 6 sudah tersedia ya. Oke. Billy sudah sampai nomor 4 nih. Masih ada keterangan apa di sana? Name a pen is not defined. Nah, ini penulisannya punya Willy. Untuk a pen ada di baris keberapa, Willy? Baris ke a pen. Ini sepertinya sudah ada short. Kemudian among students sama dengan five. Lalu print class list for student in students. Print. Kemudian ada print total. Oh ya. Ini yang dimaksud oleh Willy sepertinya sudah mau benar nih, coba. Tapi masih belum bisa centang hijau. Kenapa nih? Kita cek lagi, Willy. Bisa Sudah ini dot short. Oke, ya Lieko. presiden Masih ya. belum bisa juga. Iya. Ada yang Dan mau ditanyakan? dulu mas. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? 12 Kayak gimana ya, Kak? dari Oke, Willy itu. ya. Willy mau bertanya? Ya, Willy, tunggu sebentar, Eh, Willy. ini kan kelas listnya kan kayak gini. Heeh. Kelas listnya itu Ya, student. ya tapi cara ngapusnya yang gini, yang listnya ini, Oke. yang kayak gini nih, yang di print nih, yang di sini, ini, Ah, dihapusnya ini gimana? oke. Kita perlu menggunakan LAN ini, Willy. Oke, tadi yang panggil Miss siapa nih? Lieko ya? Lieko Kak, itu siapa? kak, kak, kak. Arthur, Arthur. Oh, Ya? ini nomor 6 saya di sini. Nggak bisa Oh, berhenti. oke, oke. Arthur berkendala nomor 6. Oke, Apa? masih belum bisa. Nomor 6. Literatur. Literatur Kak, dicoba dulu ya. Arthur boleh dicoba dulu. Literatur. Oke. Kemudian, nah dicoba terus sampai beberapa kali. Nah, ini looping. Nanti dia akan berhenti hanya jika kita tuliskan apa di sana, Arthur. Tahu nggak, Arthur? ah, Nah, dicoba dulu Arthur ya. Oke, untuk Willy ya. Willy coba lihat di chat Zoom. Miss sudah kirimkan link code share. Nih, coba Willy lihat di chat Zoom. Miss kirimkan ke Willy. Itu ada link code share. Apakah sudah bisa diakses oleh Willy? Oke, sudah ya. bisa ya. Ini ada referensi kode, beberapa referensi kode tadi untuk pembahasan nomor 4 ada di bagian atas ya. Kemudian di nomor 5. Nah, coba kita cek dulu Billy. Di sana ada len ya. Len ini gunanya adalah untuk mengetahui panjang ya, panjang sebuah item yang ada di dalam list. Nah, tadi punya Willy masih kurang len ya. Jadi kita buat lennya dulu gitu, Willy. Kemudian Willy boleh cek kembali ya, yang masih boleh ditambahkan. Gitu ya. Kemudian untuk Arthur dan Lieko ya, tadi yang bertanya, apakah sudah bisa? Masih belum bisa. Belum. Masih belum bisa. Oke, ya kita bahas satu persatu lagi. Untuk Arthur nih, kita coba inputkan siapa yang sudah berhasil nomor 6 teman-teman. Ada yang sudah berhasil menginputkan hasil output nomor 6? Apakah ada yang sudah berhasil? Kalau masih belum, nanti kita bahas bareng-bareng nih. Sepertinya, coba kita inputkan angka 0, Arthur. Apakah sudah bisa? Dia akan berhenti. Oke, bisa ya Arthur ya. Nah, ini tadi Arthur perlu mengetahui konteksnya dulu ya. Jadi kalau kita inputkan angka 0, program loopingnya akan berhenti gitu. Dia akan berhenti hanya jika kita input angka 0. Selain itu dia akan terus-terus berulang ya, karena loopingnya looping while Arthur ya. Jadi Arthur bisa paham ya. Ternyata looping while itu tadi seperti itu hasilnya. Terus menerus dimasukin terus ya. Jadi sampai ketika Arthur masukkan angka 0, programnya akan berhenti. Oke, seperti itu ya, Arthur. Kemudian yang lainnya coba Miss keliling lagi nih, melihat progres teman-teman. Oke, untuk Aisyah, apakah ada yang mau ditanyakan? Aisyah sudah sampai mana nih progresnya Aisyah? Udah sampai nomor 6 Kak. Oke, mantap. Ada yang mau ditanyakan Aisyah? Dari nomor 1 sampai nomor 6? Tidak ada. Belum ada? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh sampaikan sama Kak Uksa ya. Ih, Oke ya, mantap Aisyah. Kemudian untuk Drew, apakah sudah bisa untuk nomor 6 tadi yang sedang dikerjakan, Drew? Drew? Belum Belum, Mas. kedengeran. Oh, kenapa? Masih belum bisa kenapa? Coba boleh di-share screen, Drew. Kendalanya di mana nomor 6?
Boleh disampaikan sama Miss. Coba, boleh di share screen dulu, Drew. Masih belum kelihatan nih, Drew ya. Kemudian untuk Raihan, Raihan, apakah ada kendala? Udah sampai nomor berapa nih progresnya Raihan? Coba, Raihan. Nomor 7, oke mantap. Udah sampai nomor 7 nih, oke. Kemudian, oke thank you Rehan. Lalu untuk Willy sudah mulai mengikuti ya, Willy ya. Mantap Willy. Kemudian Lieko, Alif. Lieko, Alif, coba kita lihat. Oh, Lieko sudah bisa mengikuti. Good job, Lieko. Lalu Alif. Alif nomor 5 nih. Oke, if searching in trips ya, kita akan print request, phone request. Oke, coba kita masukkan the London A. Oke, Alif. Kita coba lihat lagi nih, sepertinya masih kurang di listnya aja nih, di stringnya aja nih. Coba kita lihat soal di sebelah kanan, Alif. Kita klik klik lagi di sini, Alif. Coba di sini apa ini? Request, found, request. Kemudian no such request. Oh, udah sama persis ya, Alif ya. Barangnya apa aja? Ini punya Alif sepertinya sudah benar ya untuk kodenya, untuk ada if else ya. Kemudian berikutnya itu ada perintah untuk in ya, request found, no such request. Telegram itu. Oh, oh ini mungkin typo ya. Tadi Miss coba, oke, Miss ingat Alif. Coba Bos. Alif perbarui pada print yang di sini request found aja. Jadi requestnya ini di delete yang belakang. Jadi request font ya, request yang belakang di delete aja nih yang ini. Tahu. Nah, coba kita coba Memang. dulu ya, Alif ya. Tadi Miss coba gitu juga belum bisa Oh, nih. lu Request font request. Coba kita tuliskan the London Eye atau yang lainnya boleh. Oh, bisa. Ya, berarti hanya typo aja ya. Pada soalnya ya, berarti yang salah soalnya ya, Alif ya. Ya. Hmm. Oke, Alif. Alif boleh lanjut lagi, Alif. Berikutnya di nomor 6. Nah, ini Alif perlu tahu dulu nih ya. Soalnya suruh apa? Nah, ini suruh membuat sebuah list dulu ya. Kita siapin list namanya namanya adalah subjects ya. Jadi listnya masih kosong di awal. Jadi cara menuliskan list yang kosong gimana, Alif? Kalau di sana sudah disediakan subjects yang pakai S ya. Subject sama dengan list kurung buka, kurung tutup gitu ya. Bisa langsung disebut seperti itu. Kemudian nanti Alif bisa gunakan fungsi lower, lalu ada looping while dan juga condition ya. Ini sama seperti tadi. Ada condition, if dan else lagi. Lalu data yang diinputkan otomatis akan ditambahkan. Jadi nanti Alif bisa pakai perintah append ya. Nah, nanti Alif bisa coba eksperimennya untuk nomor 6 dan nomor 7. Oke, boleh dilanjut lagi Alif. Nanti boleh disampaikan sama Miss untuk kendalanya ya. Oke, teman-teman ya. Willy sudah bisa? Oke, Willy sudah mulai mencoba nomor 5. Kemudian Diego sudah mulai. Arthur, oke, good. Arthur ya. Alif tadi sedang mencoba ya. Lalu Drew ya. Drew, nanti kalau masih ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Kemudian Aisyah sama. Nanti kalau masih terkendala. ya udah tak tunjukkan. Raihan ya. Nanti boleh dilanjutkan lagi Raihan. Jika masih ada kendala boleh disampaikan sama Miss. Oke teman-teman ya. Boleh di close share screen terlebih dahulu nih teman-teman ya. Boleh di close share screen-nya dulu. Kita akan diskusi ya sama seperti biasanya. Sebelum kita akhiri lesson, kita pasti diskusi dulu nih untuk merangkum materi yang sudah teman-teman pelajari hari ini ya. Tadi Raihan, Drew, Lieko, Arthur, Willy, kemudian Alif dan juga Aisyah ya. Walaupun Willy tadi sedikit terkendala masuk Zoom-nya ya, tapi sudah bisa langsung mengikuti ya. Good job, Billy. Ya, nanti Willy Ya, bisa mengikuti lagi untuk recordingnya ya, supaya makin paham lagi materinya. Tadi di awal ada sedikit materi yang disampaikan. Nanti Willy Aja. bisa lihat lagi recordnya ya. Nanti Miss kirimin. Oke, teman-teman ya. Tadi hari ini kita belajar tentang apa aja nih? Coba dari siapa ya? Dari Aisyah dulu, dari Aisyah nih. Aisyah tadi hari ini belajar tentang apa saja? Yang menurut Aisyah paling menarik yang mana? Menurut Aisyah nih. Tadi kita belajar tentang sort, Oke, tentang short ya.
Terus Kemudian, belajar tentang for student yang apa ya itu namanya? Yang for student in students. oh ya, mencari sebuah list di dalam sebuah item di dalam list ya. Betul, Aisyah. Kemudian ada lagi yang Aisyah masih ingat yang paling menarik lagi ada lagi nggak nih? Yang bikin list. Oke, cara membuat list itu ya, Aisyah ya. Tadi Aisyah juga sudah cukup bisa ya paham untuk bagaimana cara membuat list, cara sorting, kemudian cara untuk menambahkan list gitu. Oke, keren Aisyah, mantap. Nanti kalau masih ada kendala-kendala ya dalam latihan boleh disampaikan sama Miss ya, Aisyah ya. Boleh dilanjutkan lagi latihannya diperbanyak lagi biar makin keren lagi Aisyah. Oke, thank you Aisyah. Kita lanjut lagi, kita kasih perwakilan ya. Dua nih, sudah ada Aisyah. Siapa lagi yang mau kasih contoh lagi teman-teman untuk summary-nya nih? Siapa yang mau perwakilan? Alif boleh, Lieko boleh, Arthur, Willy, Raihan, Drew. Siapa nih yang berani? Miss tunjuk dulu, coba siapa yang mau berani menampilkan suaranya? Ada teman-teman? Sebelum Miss tunjuk nih, siapa yang mau perwakilan? Apaan? Oke, boleh Arthur nih Ah, atau Lieko? apaan? Oh, Perwakilan, Mbak. perwakilan apaan? Oh ini Arthur atau Lieko? Ini tadi Lieko juga on mic nih. Lieko atau Arthur? Ya sudah siap siapa? Oke, Arthur udah siap? Sudah? Belum. Oke, coba kalau kita tanya ke siapa nih? Walaupun tadi terlambat nih. Willy tadi hari ini kita sudah dapat ilmu apa saja Willy? Walaupun sedikit terlambat tapi Willy udah dapat ilmu ya. Ilmunya Ya. tentang apa nih Willy? Tentang list. Tentang list. Oke, tadi kita hari ini belajar ya tentang list. Berkaitan dengan list itu ada beberapa fungsi. Contohnya yang sudah Willy gunakan tadi ada apa saja Willy? Untuk menambahkan, kemudian menghapus atau untuk mencari sebuah list ya, sorting itu tadi Willy sudah praktik ya. Yang menurut Ya. Willy paling menarik atau paling Willy ingat yang mana? Yang paling Fungsi menarik, paling aku inget itu, eh yang mana tuh? hmm, ya Ya, semuanya sih. semuanya ya. Oke. Hampir. Hampir semuanya paham ya, Willy ya. Ya, Tadi ada fungsi-fungsi yang sangat penting di dalam list ya. Nanti Willy boleh dilanjutkan untuk latihannya diperbanyak lagi ya, Willy ya. Biar makin paham, biar makin keren lagi progresnya. ya. Oke, mantap Willy. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau mewakili tanpa Miss tunjuk nih? Oke, Rehan barangkali atau Drew, Liko, Alif. Belum ada. Nah, karena belum ada, nanti misalkan coba discuss lagi nanti sama teman-teman minggu depan nanti giliran ya, gantian ya lagi ya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi tadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam list ya. Bagaimana teman-teman membuat sebuah list, kemudian kita definisikan sebuah list ya, kemudian isi list, kemudian kita buat indeksnya di dalam list itu mulai dari nol ya. Tadi bukan dari satu tapi dari nol kita sudah bahas juga. Kemudian kita menggunakan looping while ya. Ketika kita tidak tahu berapa kali harus mengulang, kita bisa menggunakan kombinasi dengan looping while. Lalu ada condition juga karena ada dua condition. Tadi kita pakai if dan else ya. Yang seperti Alif tadi yang sudah praktik ya Alif ya. Ada if dan else. Lalu ada kalau ada tiga condition if, elif, else gitu. Kemudian nanti teman-teman minggu depan kita akan lanjut lagi praktek lagi ya untuk materi-materi berikutnya. Tentunya jauh lebih menarik lagi. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini ya. Dan sampai jumpa. Terima kasih Raihan, Arthur, Leko, Alif, Drew, dan juga Aisyah. Bye-bye teman-teman. Kita tutup dulu ya. Dah. Selamat siang.